Akhirnya saya beli kopi biji, beli grinder, beli Vietnam drip, ngopi di kantor. Diledekin sama teman-teman. Ngopinya ribet banget. Lu ngopi biasanya saset pakai dispenser air panas selesai gitu. Terus tiba-tiba lu bawa grinder, lu nyaring, pakai susu. Begitu jadi yang ngabisin duluan mereka. Pelanggan. Karena keunikan itu salah satu juga faktor yang mendukung di bidang kuliner. Akhirnya saya ambil dijual cepat, butuh uang. Cuy mie Malang, mereknya grup larang kalau kita manggung. Oh, beda Pak. Padahal Banyak grade-nya, Pak. orangnya tapi dia udah kenal. Ini kerjasamanya sama Badan. Halo, nama saya Zidni. Dulu saya berprofesi sebagai fotografer media. Sekian lama di Jakarta, saya pulang ke Kediri, meneruskan hobi yang dulunya di Jakarta ke Kediri, mulai nyicil alat lah istilahnya. Kalau orang seneng ngopi, biasanya kan penasaran sama alat-alat gitu kan. Terus mulai beli satu, akhirnya yang dari mulai beli alat itu akhirnya terkumpul mulai banyak nih alatnya. Seneng ngopi di rumah, bikin kopi di rumah. Akhirnya ada temen nawarin lapak Kediri Skuter Festival. Waktu itu 2017 nggak siap jualan, cuman adanya alat aja. Alat ya cuman penggiling kopi sama beberapa alat yang lain yang kayak meja gini, ini belinya dadakan. Kurang lebih persiapan dari mulai beli alat sampai event itu diadakan itu mungkin sekitar 2 minggu. Terlalu mepet akhirnya ya seadanya aja. Waktu itu sempat nggak pede juga, akhirnya beli kopi saset nggak pedenya karena ya mungkin kalau rasa ya lebih enak harusnya kopi yang nggak saset. Nah, tetap ada saset karena mungkin harga. Waktu itu di festival itu mungkin orang terbiasa ngopi dengan 2.000-3.000 per gelas. Nah, waktu itu kita jual tubruk 5.000, americano 8.000. Pokoknya kalau orang beli 8.000 atau 5.000 kemahalan. Ada pilihan yang lebih murahnya lagi saset. Ternyata kebalik. Perkiraan saya kebalik. Justru orang lebih penasaran dengan kopi yang diproses manual. Dari mulai biji, terus digiling, habis itu disaring, dibikin espressonya. Kebetulan orang juga cocok rasanya. Akhirnya responnya bagus banget. Dalam semalam itu mungkin habis maghrib lah kita start buka. Kita start buka dari mungkin jam 6 atau jam 7 sore gitu sampai mendekati jam 12. Kurang lebih 50 cup habis. Lokasi kita di Jalan Doho ini kita buka setiap Selasa sampai Minggu, Senin kita libur. Biasanya Car Free Day itu kita cuma jual Minggu aja. Jadi kita sebenarnya jualannya cuma dari acara ke acara aja. Akhirnya rutinnya kita dari Car Free Day ini nanya kita bukanya di mana. Terus kita jawab karena kita memang belum punya tempat. Kayaknya perlu karena orang sering nanya. Kayaknya perlu tempat nih, kita harus nyari tempat. Ketemulah tempat di Mojoroto depan toko buku New Perdana. Kalau yang Jalan Doho ini kita di depan Soto Madura. Kebetulan ibu saya sendiri. Pokoknya pertigaan sebelum stasiun itu kiri jalan. Nah, ini kita dari jam 6 sampai jam 9. Mulai punya kedai, kita bisa jalan bareng. Jadi kalau ada event kita bisa keluar. Kalau misalkan Car Free Day pun kita tetap bisa buka. Karena yang di kedai udah ada karyawan. Terus jam 8 sampai jam 10 malam. Konsep kita kalau di kedai sih nggak yang modern atau clean, minimalis gitu ya. Kita seneng yang ala-ala rustic, vintage, retro gitu-gitu.
Nah, kita bawa ke Jalan Doho ini modelnya juga sederhana, cuman meja aja gitu. Sebenarnya kita ada rombong, kebetulan lagi nggak bisa dibawa ke sini. Akhirnya kita kembali ke settingan awal kita jualan. Terus ya di Car Free Day ini kita bawa menu yang versi sederhananya kedai. Kalau kedai kan lebih lengkap menunya. Ada kopi es krim, ada prongkol kopi, ada kopi susu, ada cappuccino, latte, macam-macam, banyak banget. Jadi kita punya americano yang dibekukan dalam bentuk kotak-kotak di cetakan es batu. Itu nanti kopi yang dibekukan itu namanya prongkol kopi. Nanti penyajiannya dituang susu terserah, bisa request susu tawar atau susu pakai gula atau susu pakai sirup karamel atau vanila. Best seller di sini kopi susu sih. Kalau di kedai tubruk susu, terus kopi susu, prongkol kopi juga itu, terus kopi es krim, kopi es americano yang atasnya ada es krim vanilanya. Kalau prongkol kopi kenapa bisa jadi best seller? Sebenarnya karena penyajiannya unik. Bentuk kopinya juga sebenarnya jatuhnya es kopi susu, cuman di utak-atik jadi sajian yang unik gitu. Prongkol kopi biasa kita jual di kedai itu 12.000. Saset juga saya istilahnya nggak yang anti banget. Kalau emang saya bisanya saat itu ngopi saset juga, saya ngopi saset juga. Dulu waktu di kantor juga saya ngopinya saset juga sebelum kenal kopi yang bin gini ya. Nah, ini awal mulai kenal nih ya. Awal mulai kenal kopi yang fresh gini. Dulu waktu tugas di kantor ada makan siang yang ada baristanya. Akhirnya wah, enak nih ngopi. Cuman yang biasanya saset, ini ada kopi yang versi baristanya lah, istilahnya ada mesinnya, kelihatan bahan-bahannya, kopinya, wah kopinya kayaknya lebih fresh. Akhirnya nyoba, cocok, seneng, terus pengen ngulang rasa itu lagi di tiap hari saya ngopi, karena ya cocok, enak gitu. Akhirnya browsing, ketemulah beberapa alat dan bahan yang harus saya beli untuk ngerasain itu lagi, ketemu rasa itu lagi. Itu rasa yang istilahnya ini ngopi yang beneran nih, kayak gini nih rasanya, enak banget. Sampai akhirnya saya beli kopi biji, beli grinder, beli Vietnam drip, ngopi di kantor. Diledekin sama temen-temen, ngopinya ribet banget. Lu ngopi biasanya saset pakai dispenser air panas, selesai gitu. Terus tiba-tiba lu bawa grinder, lu nyaring, pakai susu. Begitu jadi yang ngabisin duluan mereka. Terus makin kesini makin karena orang seneng, jadi banyak nyari informasi tentang yang disenengin lah, termasuk kopi ini. Dari mulai alat, kopinya dari mana, prosesnya gimana, terus panasnya. Nah, kopi ini macam-macam. Nyeduhnya mulai dari panasnya beda, ukuran gilingannya beda, banyaknya air sama banyaknya kopi rasanya begini. Nah, itu yang sering jadi pertanyaan. Ketemu dinas yang konsentrasinya di kabupaten itu mengurusi tanaman termasuk kopi juga. Dinas itu juga pengen, Mas, suatu saat saya pengen ngajak sampean ke petani-petani lokal kita. Sebelum dinas kita diajak BI, setelah BI kita diajak Dinas Pertanian untuk ketemu petani-petani itu, untuk tahu prosesnya. Akhirnya karena kita kebetulan juga udah roasting sendiri ya pakai mesin. Kita 2017 buka, 2019 akhir itu mesin datang, belajar ke temen, akhirnya ngulik sendiri sampai bisa. Pengennya nanti bidang roasting ini kita juga bisa mensuplai untuk banyak tempat yang jual kopi. Ini Dinas Pertanian dan Perkebunan. Ini kopi Arabica lereng Gunung Wilis dari Desa Jugo Mojo. Nah, slogan ini bukan slogan sih, ini stiker aja sih. Stiker ini kita tempelin di sini karena kita
pengen petani-petani lokal kita atau petani secara global ya, secara di seluruh Indonesia atau khususnya di Jawa Timur, khususnya di Kediri juga, kita support untuk bisa menghasilkan kopi yang bagus gitu, yang bisa dijual yang layak gitu, artinya kualitasnya sudah bagus. Ini bentuk support kita juga untuk petani, untuk selalu mendorong mereka, istilahnya kita selalu menginformasikan, selalu komunikasi sama petani untuk meningkatkan hasil kopinya yang maksimal gitu.